Sabtu 18 Juli lalu, suasana lebaran di perumahan Gaperi, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendadak berubah menjadi gempar. Sesosok mayat berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 40 tahun tergeletak di lantai sebuah rumah kontrakan. Tubuhnya tertelungkup, wajahnya mencium lantai, sementara seulas tali plastik membebat kedua tangannya. Posisi tubuhnya persis di balik pintu samping rumah. Ada pemandangan lain yang tak sedap. Kondisi tubuhnya membusuk, menebar aroma yang menyengat. Sejumlah lubang di tubuhnya diduga kuat bekas tikaman senjata tajam. Jasad di rumah kontrakan ini dikenali warga sekitar. Ia adalah Nurbaiti Rofik alias Betty. Di rumah ini, Betty tinggal seorang diri. Sehari-hari Betty dikenali sebagai seorang pewarta di sebuah media online. Jasad Betty pertama kali ditemukan keluarganya saat hendak bersilaturahmi di hari kedua Hari Raya Idul Fitri. Kematian Betty yang tak wajar pun segera menyeruak di antara berita seputar Idul Fitri. Bapak tahu kejadian ini, siapa yang pertama ngasih tahu? Pertama ngasih tahu kakaknya. Gimana? Kakaknya manggil tetangga di sini, terus panggil saya ke rumah Pak RT. Datang, saya mau istirahat pada waktu itu jam 12 sampai setengah satuan lah. Malam, siang? Siang. Ya, ini hari lah ya. Siangnya setengah satuan datang, saya mau istirahat. Warga datang ke rumah saya. Pak Sukma, Mbak Betty musibah. Hanya itu bilangnya. Oh iya, musibah apa nih ya? Tabrakan, jatuh, ya kan musibah banyak ya. Saya bilang begitu. Nah, pas sampai di tikungan sini, rumah ini nih yang ujung, dia baru ngomong, Mbak Betty meninggal. Oh, meninggal, iya. Meninggalnya baru jatuh. Apa udah lama? Apa udah lama sekali? Ya saya sampai mendetil gitu, pertanyaan saya tuh. Enggak, ini yang lihat Mbak Ida, kakaknya. Kata RT sama warganya sama kakaknya mau diangkat. Saya bilang jangan diangkat dulu. Itu posisi meninggalnya di mana? Gitu. Saya dapat informasi karena yang melihat kakaknya meninggal posisi di depan pintu mau arah keluar. Gitu. Saya berpikir jangan-jangan orang ini mau minta tolong gitu kan? Karena mau ke arah keluar gitu kan, arah luar pintu. Mungkin karena belum sempat buka pintu dia keburu meninggal kan gitu. Saya akhirnya inisiatif, saya bilang jangan diangkat dulu. Lebih baik kita laporan sama kepolisian supaya nanti polisi bisa mengetahui. Akhirnya saya lapor ke Kapolsek Bojonggede bahwa di warga kita di Blok N, saya nomor 25, ada masyarakat yang meninggal yang baru ketahuan ini hari. Akhirnya setelah saya laporan, turunlah dari pihak kepolisian langsung menuju ke TKP. Ya kita baru masuk Pak, baru masuk lewat pintu belakang. Baru masuk pintu belakang itu pintu belakangnya udah berantakan, dalamnya ada pisau, ya kurang lebih hampir sekitar 50 cm itu pisau. Ada bekas darah? Kalau bekas darah itu pisau tidak Pak, tapi setelah kita masuk sama kepolisian di situ ada tapak kaki orang itu ya mungkin apa seperti kayak minyak apa darah tuh nggak ngerti lah gitu ya gitu. Ya terus kita masuk sampai ke depannya, sampai ke dekat si mayat si korban itu. Ya setelah itu saya lihat itu nempuruk dia. Tengkurap gitu. Kebilang tengkurap agak miring gitu. Gitu. Agak miring. Terus tangannya? Tangannya terikat pakai tali rapia. Nah, kronologis dari kejadian ini sendiri diawali dari adanya laporan masyarakat pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 di mana disampaikan ada penemuan mayat di daerah Bojonggede, Bogor. Dengan adanya informasi tersebut, saya perintahkan tim identifikasi, kemudian opsional reskrim untuk langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Kemudian pada saat olah TKP langsung saya pimpin untuk olah TKP yang dilaksanakan. Memang di situ terlihat kondisi korban sudah membusuk, kemudian sudah banyak belatung dan jajaran darah.
Polisi pun segera menyisir penjuru rumah. Darah kering dan jejak kaki menjadi petunjuk kuat dugaan bahwa Betty dibunuh. Polisi pun kemudian membawa jasad Betty ke Rumah Sakit Dr. Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Hasilnya, Betty mati lantaran 9 tikaman benda tajam. Belum lagi luka sayat di leher. Apa yang melatar belakangi peristiwa ini? Siapakah orang yang bertindak sadis terhadap Betty? Dan apa pula motifnya? Kemudian pada saat olah TKP langsung saya pimpin untuk olah TKP yang dilaksanakan. Memang di situ terlihat kondisi korban sudah membusuk, kemudian sudah banyak belatung dan cacaran darah. Nurbaiti mati di dalam rumah kontrakannya. Keluarga dan warga setempat menemukan di jasadnya banyak luka. Kematian Betty pun menimbulkan spekulasi tentang siapa pembunuhnya dan apa pula motifnya. Sebab tak ada saksi hidup yang tahu persis bagaimana kejadian yang mengantar Betty ke alam baka. Sempat menyeruak dugaan kematian Betty terkait dengan pekerjaannya sebagai pewarta di sebuah media online. Dengan kata lain, ia dihabisi akibat berita yang dibuatnya. Spekulasi lain juga berkembang. Terakhir, Betty tinggal sendiri di rumah ini. Sebab beberapa bulan terakhir, ibunya memang tak lagi menemani Betty. Sang ibu memilih tinggal bersama kakak Betty di Tangerang. Hal lainnya, Betty sendiri masih melajang, sekalipun usianya sudah 40 tahun lebih. Di sisi lain, di lingkungan sekitar, Betty dikenal jarang bergaul. Namun spekulasi tentang Betty yang hidup seorang diri menjadi perhatian utama. Sebab boleh jadi dan bukan tak mungkin tindak kejahatan lebih terbuka mengancam hidup Betty. Tumben, kamar lu hari ini bersihan, rapi. Iya mbak, lagi ada waktu buat beresin kamar. Aku ada cowok, keren banget. Tuh lihat. Oh ya? Iya, mau nggak aku kenalin? Mumpung orangnya lagi libur kerja. Saya ini pada dokter Wangga, mendadak mau sama saya. Betty, yang penting kamu tuh menerima pasangan apa adanya. Pasangan kamu juga pasti akan menerima kamu apa adanya. Ayolah Betty. Mbak kan tahu sendiri, tiap hari tuh saya sibuk kerja kayak begini. Gimana ada waktu sih buat pacaran-pacaran? Ya Tuhan, Betty. Orangnya sih kumpul 3. Dan dia tertutup lah orangnya. Ya saya tahu dengan profesi dia bilang wartawati. Memang udah dengar dari dulu juga memang wartawati dia. Selagi masih ayahnya ada juga. Tapi dia profesi dia kan saya nggak tahu bahwa dia tuh ngobrol ini tuh nggak ada. Paling sekenal macam saya, yang namanya udah kenal udah biasa gitu ya. Jadi ngobrol sama saya. Kalau nggak itu nggak ada, paling sapa aja. Pak Sukma, berangkat Mbak Betty? Ya, pulang pun begitu. Kalau ketemu saya, tapi yang lain nggak, tertutup orang. Soal jati diri Betty yang terkesan jauh dari lingkungan sosialnya ini ternyata sedikit berbeda bila mendengar keterangan Vera temannya. Vera menyebut Betty adalah teman yang menyenangkan dan humoris. Yang saya tahu dia dulu itu lebih sering liputan olahraga. Nggak ada. Liputan dia itu lebih yang ke gaya hidup, lifestyle, yang informasi. Nggak ada yang
yang kasus investigasi apa, saya nggak dengar ya, dia nggak cerita memang. Kalau musik juga. Saya rasa Betty nggak punya musuh, walaupun dia orangnya tertutup dan nggak terlalu mau dekat dengan orang sembarangan, tapi dia, saya rasa nggak punya musuh, karena dia membatasi juga untuk bergaul sama orang. Tertutup dengan kesendiriannya dia itu, jadi dia nggak mau kalau terlalu banyak bergaul orang, nanti ditanya macam-macam dia malas menjawab kali kan, jadi dia membatasi pergaulan hanya dengan teman-teman yang lama, dia bisa intens gitu. Betty yang saya kenal sejak tahun 89 itu tidak berubah jauh dengan masa-masa kuliah dulu ya, padahal kita sudah kenal lebih dari 20 tahun ya. Dia anaknya periang, selalu ketawanya tuh khas sekali, senyumnya manis, sumringah, dan anaknya manja, suka merajuk. Sama saya tuh kelihatan sekali manjanya, makanya saya kadang memperlakukan Betty itu udah seperti adik bungsu saya. Kita tinggal bersama itu sejak tahun 89, kita satu kos. Kosan kita di depan kampus, kita sama satu kuliah juga di ISIP Lenteng Agung. Kosan kita pas di depan kampus, jadi kalau mau ke kampus kita cuma nyebrang aja, Pondok Putri. Sejak tahun 89 itu hampir 4-5 tahun lah kita tinggal bersama itu, sampai lulus kuliah. Betty itu kita angkatan 88-89 di kos itu udah seperti keluarga. Kalau ada ulang tahun kita rayakan bersama, nonton bersama, masak, makan pagi-pagi makan bareng, nonton TV, nyuci bareng gitu. Itu semua masih terekam nyata di pikiran kita masing-masing. Saya pernah bilang sama dia, Bet, Kak Vera pengen main ke rumah Betty. Nggak usah harus rame-rame, kita beberapa orang aja. Nggak usah lah Kak, ngapain? Rumahku berantakan, kata dia. Saya bilang nggak apa-apa, kita nyantai aja, ngeteh, ngerujak, saya bilang gitu. Karena rumah dia di Bojong kan, kalau saya mau ke rumah ibu saya di Bogor suka kelewatan kan. Makanya saya penasaran pengen main ke rumahnya, tapi nggak pernah dikasih. Berbagai kemungkinan bisa saja menjadi penyebab yang melatar belakangi kematian Betty. Lantas bagaimana polisi mengungkap siapa pembunuh Betty dan apa pula motifnya? Mas, ini motor siapa ya? Motor saya, Mbak. Tolong ya pindahin. Iya, iya. Yang saya tahu dia dulu itu lebih sering liputan olahraga. Nggak ada. Liputan dia itu lebih yang ke gaya hidup, lifestyle, yang informasi. Nggak ada yang kasus, investigasi apa. Saya nggak dengar ya, dia nggak cerita memang. Kalau musik juga. Saya rasa Betty nggak punya musuh, walaupun dia orangnya tertutup dan nggak terlalu mau dekat dengan orang sembarangan, tapi dia, saya rasa nggak punya musuh. Misteri kematian Betty tidak lama terpendam, meski spekulasi tentang kematiannya terus berkembang. Mengapa ia dihabisi? Dari sekitar lokasi, polisi menemukan sebuah titik terang. Senin 20 Juli 2015, 2 hari setelah jenazah Betty ditemukan, polisi akhirnya berhasil menjebol tabir misteri kematian Betty. 4 lelaki ditangkap. 2 diantaranya mengaku merampok dan menghabisi Betty. Sementara 2 lainnya turut serta membantu memuluskan perampokan. Mereka adalah Denny,
Hafid Ubaidillah alias Apip, Syarifuddin, dan Pujono alias Gondo. Keempat lelaki muda ini rata-rata berusia 20 tahun. Alhamdulillah dari olah TKP yang kita lakukan, kemudian saksi-saksi yang kita lakukan pemeriksaan mengarah terhadap seseorang yang kita duga sebagai tersangka. Sehingga kita lebih intensifkan untuk melakukan penyelidikan dan alhamdulillah awal kita bisa langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka U. Kemudian kita lagi menangkap saudara S dan menangkap lagi saudara M. Sedangkan untuk otak pelaku itu kita lakukan penangkapan di daerah Dengki 5 Bandung itu atas nama D. Di mana D ini merupakan tersangka yang kesehariannya kurang lebih 3 bulan ini bekerja sebagai tukang bangunan di samping rumah korban. Sehingga korban itu selalu diamati kesehariannya dan tersangka pun juga mengetahui, saudara D ini mengetahui bagaimana kondisi rumah korban. Karena sudah ada niatan sehingga saudara D ini mengajak saudara U untuk melakukan perampokan di rumah korban saudari N ini. Den, kamu tuh aduh. Pak, daripada tiap hari cuma mainin HP, nggak jelas urusannya. Mendingan bantuin Bapak. Bapak capek nih, udah kerja 2 hari, belum dapat kenaikan. Terus mulainya kapan, Pak? Ya, kalau kamu siap hari ini. Tapi kalau belum siap, besok dekat kok di kompleks itu, kompleks Kaperi. Udah, Pak, besok aja ya. Ya udah, kalau gitu, Bapak perang dulu ya. Iya, Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepergok saat merampok dan bertindak nekat, para tersangka mengaku terpaksa menghabisi korban. Di antara keempat pelaku, Denilah yang menjadi otak perampokan. Jauh sebelum perampokan, Denny bekerja sebagai buruh bangunan di samping rumah kontrakan Betty. Ia membantu pekerjaan ayah tirinya yang juga tukang merenovasi sebuah rumah. Sejak itulah Denny mulai memperhatikan situasi rumah Betty. Ia juga mencermati kebiasaan hingga waktu kerja Betty. Ujungnya, Denny mencium peluang untuk menyikat harta benda Betty. Kondisi keuangan yang sulit semakin membulatkan tekad Denny. Terlebih, Lebaran tinggal 2 minggu lagi. Saya pertamanya ngikut bekerja ayah saya di dekat lokasi rumah korban. Sebelahnya saya sedang merenovasi rumah dan saya selama di situ bekerja sekitar sebulan lebih. Dan setelah saya bekerja di situ, saya pikir itu rumah kosong. Dan tidak lama esok harinya saya melihat korban keluar. Korban keluar menegur, suruh memindahkan kendaraan motor yang saya gunakan untuk berangkat bekerja ke situ. Lantaran saya menaruh sepeda motor di depan rumah korban, disuruh pindahkan, saya pindahkan. Nah, terus ke esok-esokan harinya lagi, saya melihat korban sedang membuang sampah. Nah, pas keesokannya hari lagi, saya sedang membuang puing dan mobil itu parkir pas malang di depan garasi rumah korban. Dan korban ingin keluar, mungkin ingin berangkat kerja karena berpakaian rapi menggunakan sepeda motor. Korban meminta untuk memindahkan mobil dan supir pun memindahkan mobilnya.
Oh, iya Mbak. Mas, mau dipindahin mobilnya, ada orang lewat. Sekian lama saya bekerja, saya tidak pernah melihat korban lagi. Pikiran saya di rumah itu korban tidak ada orangnya, di rumah korban kosong. Nah, pas setelah itulah saya kerja, pas mau bulan puasa itu, saya kerja itu jarang-jarang jadinya kan, lantaran yang punya rumah itu tidak ada sedikit biaya untuk membeli bahan bangunan. Jadi dicicil-cicil, saya kadang kerja, kadang tidak, kadang kerja, kadang tidak. Nah, lantaran karena bulan puasa, saya butuh uang, jadi saya mulailah SMS saudara Apit untuk melakukan perampokan. Nah, saya bilang, Pit, mau ngerampok gak? Katanya gitu kan. Terus Apit nanya, di mana? Di daerah Bojong, sebelah tempat kerja gua, saya bilang gitu. Nah, akhirnya Apit setuju untuk melakukan itu. Akhirnya saya datang ke tempat tongkrongan saya dengan mereka ini. Pip. Woi, ngemeng. Apa kabar? Baik kabar gua. Lu kemana aja? Ya, sekarang gua kerja di Komplek KPRI, renov rumah sama bapak. Lu mah nggak ngajak-ngajak gua, ada kerjaan. Itu kan kerjaan bapak. Rumah di samping tempat gua kerja, itu rumah sering kosong. Yakin tuh banyak tuh barangnya di rumah yang bisa kita jual. Penghuninya gimana? Penghuninya cewek, jangan ada di rumah dia. Cewek. Cantik. Ini ngomongin soal barang dulu nih yang bisa kita jual. Ini mau lebaran loh. Kalau begitu gua setuju, Memeng. Bener nih? Benar. Kita ajaran di rumah. THR nggak ada nih. Iya, kantong tipis. Boleh ya. Siap kan besok malam. Kenapa nggak sekarang aja? Besok malam aja kita atur strategi nih malam. Gimana? Kalau gitu kita ajak Bondo sama Udin aja. Gimana? Setuju? Boleh deh, tapi lo yang ngomong ya. Iya, tenang aja. Iya, gua ada urusan dulu bentar nganter bapak. Oh, ya udah. Ntar gua ke rumah Gondo sama Udin ya. Udah ya. Iya. Aku pamit nih mau ngomong itu doang. Iya. Ya, wes. Dan saya waktu itu Selasa malam Rebo, habis Isya, saya berbincang dengan dia dan saya itu sudah membawa sebuah pisau. Pisau apa sangkur dulu? Yang saya bawa sangkur belat itu, ya. Saya bawa pertama dan setelah itu saya berbicara dengan saudara Apit, ya kan, berbicara dengan saudara Apit. Akhirnya saya bilang, kalau lu mau kita ke sana mau menggunakan apa? Saya bilang gitu kan. Kata Apit pakai motor. Nah, kalau kita pakai motor di mana? Sedangkan kalau nanti ketahuan kita lari, motor pasti ketinggalan kan. Saya bilang, yaudah bawa aja teman. Saya bilang gitu. Akhirnya dia membujuk dua teman saya ini, saudara Udin dan saudara Bondo. Ini kenal semua nih? Kenal, saat kami sering nongkrong bareng, iya. Baik. Bondo, Udin. Gimana nih? Aman nih malam ini kayaknya nih. Ya, Apa? siap, Man. Ya kalau kita sih siap. Serius nih? Serius. Gimana? Gimana? Siap gak? Siap sih. Tapi gue mau nganterin cewek gue dulu. Aduh, lama. Iya, ntar gue balik lagi deh, ya. Gue nganter dulu ya. Yaudah, Bener bener. Iya, bener. Lama. Iya. lo. Nah, akhirnya saudara Apit membujuk mereka berdua. Tadinya mereka mau untuk melakukan perampokan itu kan. Nah, setelah udah malam, kami pengen berangkat. Nah, saudara Bondo mengantarkan ceweknya pulang. Nah, itu waktunya lama sekali kan. Kami menunggu bertiga kan. Nah, akhirnya saudara Apit SMS ke saudara Bondo. Akhirnya Bondo membalas, katanya dia masih di rumah ceweknya. Tapi kami tetap menunggu. Nah, akhirnya lantaran kelamaan, saudara Apit dan Udin turun ke bawah ke rumah Bondo. Nah, turun ke rumah Bondo, ternyata saudara Bondo ini sudah tidur di rumah. Kenapa malah lama sih? Tahu nih lama nih. Sejak handphone gue aja lihat. Aduh, kan bisa gagal lagi nih. Gimana dong? Udah, sekarang aja kita bertiga. Daripada nunggu lama lagi, makin gak aman. Gimana? Yuk.
makin cepat itu makin baik. Gimana? Kalau Gondo nggak ikut, gue nggak ikut deh. Dulu aja. Aduh, cemeng banget sih lo. Badan aja gede. Ayo dong. Kapan lagi kita megang duit banyak lebaran? Ayolah. Lo kalau gitu ganteng lo. Iya. Ayolah. Ayo, cabut. Himpitan ekonomi menjadi motif di balik perampokan dan pembunuhan Betty. Ironisnya, mereka merampok dan membunuh demi memenuhi kebutuhan di hari Lebaran. Rumah di samping tempat gua kerja itu rumah sering kosong. Gua yakin tuh banyak tuh barangnya di rumah yang bisa kita jual. Penghuninya gimana? Penghuninya cewek, jangan ada di rumah dia. Cewek. Cantik. Ini ngomongin soal barang dulu nih yang bisa kita jual. Ini mau lebaran loh. Kalau begitu, gue setuju ngemeng. Bener nih. Denny, Hafid, Udin, dan Gondo sehari-hari bekerja secara serabutan. Tak pelak, himpitan ekonomi menjadi persoalan yang sering menjepit hidup mereka. Lebaran yang kian dekat pun membuat mereka gelisah. Setan semakin menari-nari mendorong mereka untuk segera melaksanakan rencana jahat mereka. Rabu malam 1 Juli 2015. Berbekal sebilah pisau, mereka pun nekat menyatroni rumah Betty. Niatnya satu, menguras harta Betty. Nah, udah sekian lama membujuk itu, akhirnya saudara Udin ini akhirnya mau untuk mengantar saya sama Apit ke Bojong. Sama ini pengantar aja ya? Iya. Nah, setelah itu akhirnya kami berangkat bertiga. Saya turun di pintu kereta Bojong dekat perumahan Gaperi. Kami turun berdua. Dan ternyata saudara Apit itu sudah membawa pisau juga. Nah, yang pisau kecil itu. Nah, awal saya juga kurang tahu awal dari mana. Cuma kan dia kan bilang katanya kan boleh beli di stasiun katanya kan. Nah, akhirnya saya jalan kaki berdua menuju ke lokasi rumah korban. Nah, saudara Udin ini pulang. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 2-an lah, jam 2 malam. Gimana kalau misalnya kita tunggu sampai tidur? Karena waktu sudah hampir mau jam 4 lewat lah. Akhirnya setelah itu nggak lama korban ke dapur lagi menyalakan lampu. Menyalakan lampu dan saya melihat itu kan disekatnya kan menggunakan seng di palangin bambu. Nah, palangin bambu hanya sepotong badan. Lantaran di seng itu ada lubang bekas lubang paku. Nah, saya mengintip dari lubang paku itu. Saya mengintip, nah korban sedang mencuci tangan. Malam terus merambat. Seiring rencana jahat mereka, Denny dan Apip mendekati sasaran. Mereka butuh waktu yang tepat agar rencana mereka berlangsung mulus.
lantaran sudah terlalu curiga, korban memaksa untuk keluar dari kamar menuju ke jendela depan. Korban mengintip jendela depan, ditutup lagi, diintip lagi. Nah setelah dia ngintip itu, dia itu menatap keluar itu cukup lama lah. Akhirnya lantaran saya takut ketahuan kan, saya langsunglah lari menuju korban. Sehingga saya bekap mulutnya, tangan saya ngerangkul belakang, ternyata... Iya, posisi satu tusuk pas keadaan udah, ya saya udah nggak tahu itu pastikan mati apa enggaknya itu korban. Si Denny udah arah ke kamar untuk tahu udah mau ngambilin HP itu. Iya, pas saya posisi masih nungguin dia korban. Akhirnya saya omelin, Den, jangan urusin korban itu, urusin banda dulu. Ini urusin udah mati apa belum? Disergap, dikeroyok, dan dibantai. Betty pun akhirnya terkulai tak berdaya. Perlahan, perlawanan Betty pun mengendur hingga ia tak berkutik sama sekali. Betty pun tewas. Denny dan Apip yang telah gelap mata sigap segera menguras harta benda korbannya. Handphone, laptop, dan kamera yang menurut mereka mudah dijual langsung disikat dan kabur. Usai membunuh dan menggasak harta, mereka terus memantau situasi rumah korban. Lama berselang, tampaknya tidak ada yang mengetahui perampokan dan pembunuhan yang dialami Betty. Hingga suatu ketika, 2 hari menjelang Lebaran, tercetus ide untuk kembali menyatroni rumah Betty. Sebab mereka mengira masih ada harta korban yang belum sempat diambil. Tapi kerakusan mereka akhirnya justru membuka kejahatan yang telah mereka lakukan. Seorang warga sekitar mengaku sempat melihat kedatangan Denny dan kawan-kawan ke rumah korban yang justru mengundang kecurigaan. Saya langsung berinisiatif balik lagi, muter balik. Saya ketemu pas pertigaan di sebelah sana, saya ketemu, saya bawa motor saya matiin, saya tegur lah 3 pelaku itu. Kita yang kerja di rumah yang cat biru, iya benar Mas. Tadi kita habis ngambil barang, jadi kalau nggak percaya boleh tanya kok. Oh gitu, gimana deh, bertiga ya? Iya Mas. 2 minggu mayat Betty tersembunyi di dalam rumah kontrakan. Tak ada seorang pun yang tahu. Nurbaiti Rofik alias Betty mati tragis di tangan rampok sadis. Kematiannya menyebabkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabatnya. Rasanya pantas ya pelaku itu untuk dihukum mati. Dengan kesadisan yang sudah dia perbuat, dengan barang yang dia jarah tidak seberapa, laptop dan HP yang nilainya nggak seberapa, dan itu hanya dipakai buat apa? Untuk beli rokok, ya kan?
untuk hal-hal yang remeh. Orang yang nggak punya otak seperti itu menurut saya nggak pantas untuk hidup ya. Membahayakan buat masyarakat sekitar. Supaya keluarga sejauh ini seperti apa? Kalau keluarga terakhir sih bilangnya menyerahkan semuanya kepada kepolisian, kepada penegak hukum. Semua terpukul ya, keluarga, teman dekat. Kami yang teman-teman satu grup kos itu, kami benar-benar sudah seperti keluarga. Penyesalan memang tak pernah datang di awal peristiwa. Saat kejahatan mereka terungkap, mereka pun menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Dan saya cukup menyesal sebesar-besarnya menyesal. Dan saya hanya berpesan kepada keluarga korban, saya meminta maaf sebesar-besarnya sekarang telah melakukan ini sehingga saudara korban saya tewaskan, ya kan. Dan satu pesan lagi, saya mohon sama orang tua saya ingin bertemu di Polsek Depok ini kan. Saya menunggu dan istri saya berharap mereka itu datang menemui saya karena saya ingin banget bertemu mereka. Sangat menyesal sekali, Pak. Malu, benar-benar malu, Pak. Sebelumnya pernah melakukan? Belum pernah, Pak. Iya, menyesal, Pak. Dan saya memohon sama keluarga korban untuk pengen menemuinya, dan saya pengen minta maaf sebesar-besar, dan saya pengen ketemu sama keluarga korban, Pak. Untuk saat ini para tersangka kita kenakan pasal 338, Ju 339, Ju 365 dengan ancaman hukuman lebih dari 15 tahun. Hidup memang pilihan. Ketika mereka memilih merampok demi kebutuhan, satu nyawa pun melayang. Tak hanya itu, mereka pun sebenarnya telah memilih untuk mengisi sebagian hidupnya di balik pengapnya jeruji besi.